like I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Ica Nisa Purwangingrum selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis, dan teman-teman semua yang kami sayangi yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menonton video presentasi kami ini. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai studi kelayakan bisnis dozaku.id. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Elmi Khalifah. Saya Afifah Suciara Ramdhani. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan di mana di studi kelayakan bisnis ini ada 7 aspek analisis studi kelayakan bisnis yang harus diteliti. Yang pertama, aspek legalitas. Meneliti menyangkut kelengkapan, kesempurnaan, dan keaslian dokumen yang dimiliki, mulai dari badan usaha, izin-izin, sampai dokumen lainnya. Aspek legalitas ini perlu diteliti karena apabila ada masalah yang dihadapi di masa yang akan datang, kita punya pegangan dengan adanya dokumen-dokumen dari aspek legalitas ini. Selanjutnya itu aspek pasar dan pemasaran. Mengkaji seberapa besar pangsa pasar yang akan dimasuki dan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menguasai pasar serta strateginya. Nah, aspek pasar ini kita harus tahu target pasar kita itu siapa aja. Dan kita bisa meneliti baik terjun langsung ke lapangan maupun mengumpulkan informasi-informasi dari berbagai sumber. Nah, ketika kita sudah tahu aspek pasarnya, baru kita menyusun strategi pemasarannya. Selanjutnya aspek manajemen dan SDM. Nah, aspek ini tidak kalah penting dari kedua aspek tadi karena dalam sebuah usaha bisa berjalan dengan baik apabila dikelola oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai keterampilan yang baik. Nah, aspek manajemen dan SDM ini mengukur kesiapan dan kapabilitas sumber daya manusia yang akan menjalankan bisnis. Apakah sumber daya manusianya itu sudah cukup dalam mengelola suatu usaha tersebut? Selanjutnya, aspek teknik dan teknologi. Untuk menentukan lokasi usaha, apakah sudah cukup strategis, apakah sudah cukup dekat dengan pemasoknya, dekat dengan pasar atau masyarakatnya, dan teknologi yang digunakan apakah mampu memproduksi produk sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Selanjutnya aspek finansial, menilai biaya-biaya apa saja yang akan dikeluarkan dan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memperoleh pendapatan. Modal yang kita tanam seberapa lama akan bisa kembali. Selanjutnya aspek ekonomi dan sosial, bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh proyek tersebut terhadap ekonomi secara luas dan dampak sosialnya bagi masyarakat luas jika dijalankan. Dan yang terakhir yaitu aspek dampak lingkungan. Seperti yang kita ketahui, banyak usaha yang memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, baik terhadap udara, air, maupun daratan. Nah, maka dari itu kita harus tahu aspek dampak lingkungan yang diberikan oleh usaha tersebut. Menilai dampak lingkungan yang ditimbulkan nantinya apabila bisnis tersebut dijalankan. Nah, ketika kita tahu dampak lingkungannya, maka kita tahu cara penanggulangannya. Oke, selanjutnya itu profil usaha dari dozaku.id ini. Dozaku.id didirikan pada bulan April 2020 oleh Putu Novia Parameswari Citra. Produk awal Dozaku hanya berfokus pada makanan frozen yang memiliki produk utama yaitu donat frozen. Dozaku juga menciptakan beberapa produk baru yaitu donat, pizza, kue kering, milk crepes, dan beberapa makanan ringan lainnya. Oke, aspek legalitas dari dozaku.id ini dapat dikatakan layak untuk dijalankan secara sah di Indonesia karena dia sudah mempunyai BPOM dan sudah memiliki logo halalnya. Nah, berikut bukti produk yang sudah terdaftar di BPOM dan logo halal. Nah, aspek pasar dan pemasaran dari dozaku.id ini, aspek pasarnya itu memiliki target pasar jenis kelaminnya perempuan laki-laki, usia anak-anak dari usia 2 tahun sampai 64 tahun, dan status sosialnya berbagai tingkat pekerjaan.
pekerjaan dan jumlah penghasilan. Analisis SWT dari dozaku.id ini, kekuatannya atau strength memiliki beberapa varian menu, harganya terjangkau, bahan baku yang berkualitas, kelemahannya atau weakness, varian rasa yang sedikit ketergantungan pada refrigerator, dan peluangnya atau opportunities-nya banyak digemari semua kalangan, mempermudah penjualan karena menjual melalui online juga, dan produk mudah didapatkan. Ancaman dari dozaku.id ini atau threat-nya itu banyaknya persaingan harga, sulitnya menggeser makanan yang lebih hype. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Afifah Suci Aramdani. Baik, untuk selanjutnya yaitu aspek manajemen dan sumber daya manusia, di mana usaha Dozaku ini memiliki 5 orang karyawan, dan dari 5 karyawan tersebut sudah memiliki divisinya masing-masing, seperti administrasi dan keuangan, pemasaran, dan produksi. Lalu dalam 5 karyawan tersebut juga telah melalui beberapa tahapan rekrutmen dan juga seleksi, sesuai dengan ketentuan yang ada, dan sesuai dengan jabatan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selanjutnya, aspek teknik dan teknologi. Dozaku ini berlokasi di Jalan Baru Sanggrahan, Kelurahan Sendangadi, Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman. Lokasi ini cukup strategis karena dekat dengan pusat perbelanjaan. Dalam proses produksi dozaku.id telah menggunakan teknologi yang canggih seperti oven, mixer otomatis, mesin pembagi adonan, dan juga mesin pres kemasan. Selanjutnya, aspek finansial. Yang pertama, sumber dana. Sumber pendanaan yang digunakan oleh dozaku.id berasal dari laba dan liabilitas. Labanya sebesar Rp567.240.000 dan kewajiban sebesar Rp7.000.000. Selanjutnya, pendapatan. Pendapatan yang diperoleh oleh dozaku.id berasal dari penjualan sebesar Rp640 juta. Lalu selanjutnya, biaya. Biaya ini terdiri dari kewajiban yang harus dibayarkan oleh dozaku.id sebesar Rp82.060.000. Lalu selanjutnya, arus kas. Arus kas usaha dozaku.id yang terdapat pada laporan keuangan yaitu tercatat arus kas yang digunakan untuk operasi sebesar Rp82.060.000 dan arus kas yang didapat dari penjualan sebesar Rp640 juta. Selanjutnya, aspek ekonomi dan sosial. Dampak ekonomi dan sosial yang dapat dirasakan oleh keseluruhan pihak seperti pemerintah atau masyarakat luas dengan menambah kas negara melalui pajak dan mengurangi angka pengangguran dengan memanfaatkan sumber daya manusia. Hal tersebut membuktikan bahwa tidak hanya pihak perusahaan yang merasakan dampak dari usaha yang didirikannya. Selanjutnya, aspek lingkungan hidup. Dozaku.id menggunakan kemasan toples yang dapat digunakan kembali oleh para konsumen, sehingga tidak menghasilkan limbah kemasan sekali pakai. Selanjutnya, kesimpulan dan potensi usaha. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa analisis kelayakan bisnis dozaku.id dilakukan untuk menguji kelayakan bisnis dengan memperhatikan aspek legalitas, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek teknik dan teknologi, aspek finansial, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan hidup. Analisis dozaku.id terhadap 7 aspek di atas tergolong baik. Berdasarkan analisis tersebut, maka bisnis ini layak untuk dijalankan. Lalu, potensi usahanya, dozaku.id memiliki potensi usaha yang sangat baik dan berpotensi bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Karena adanya permintaan yang tinggi terhadap makanan tersebut, industri ini memiliki pangsa pasar yang luas dan segmen pasar yang besar. Namun tidak dapat diabaikan kemungkinan munculnya ancaman di masa mendatang seperti meningkatnya biaya bahan baku, menurunnya daya beli masyarakat, dan memiliki banyak pesaing yang kompetitif. Baik, sekian dari presentasi kami hari ini. Jika ada kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan berguna baik bagi kami yang presentasi maupun bagi banyak orang pada khususnya. Selamat siang dan terima kasih.